Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, jemaah surau Al-Ihsan yang dicintai, tazkirah maghrib, tazkirah ringkas, memilih tajuk pengguna yang rugi dan pelabur yang untung. Manusia ini ada dua kategori. Ini mengambil ide Prof. Nablusi, ceramahnya, asal ceramahnya yang dalam sebelah kiri bahasa, sebelah kanan bahasa Arab tuh. Ada Arabnya, ada Melayunya, ada linknya juga. Nah, nanti tadi sudah dikirim PDF ya sama jemaah ya, boleh didengar. Manusia ini ada dua golongan, ada pengguna yang rugi, ada pelabur yang untung. Ini merujuk kepada masa, menerangkan suratul Asr sebenarnya, menerangkan suratul Asr. Nah, kita lihat saja di sini ya, katanya sini masa sama ada dimanfaatkan dengan baik sebagai pelabur, sebagai pelaburan. Masa itu digunakan seperti kita menggunakan duit, melaburkan duit, atau dipergunakan sebagai rupa tanpa mengira untung dan rugi. Ada orang tak kira masa, ada tak mengira masa, pergi 5 menit, 10 menit, 15 menit, dia tak kira. Itu berarti dia pengguna yang rugi. Kalau orang itu berkira, dia pelabur yang untung. Masa itu digunakan untuk berbuat taat, berarti dia melabur. Datang ke masjid dia melabur, duduk dalam majelis ilmu melabur, baca Quran itu melabur, salat fardu berjamaah melabur, menggunakan masa untuk ketaatan. Hasil ketaatan akan dibawa nanti. Baik, demikianlah perihal kebanyakan manusia dewasa ini katanya. Kebanyakan manusia tidak peduli salat berjamaah, tidak peduli masjid, tidak peduli azan, tidak peduli Quran, tidak peduli tahajud, rugi. Subhanallah. Mereka hanya menggunakan masa mereka sebagai pengguna yang rugi, makan, minum, bersenang lenang, tiba-tiba datang maut. Tak sempat ke masjid, datang maut. Subhanallah. Lantas mereka menghadapi saat kritikal ini tanpa persiapan, tidak siap. Karena yang akan dibawa, salat kita itu akan dibawa, ibadah kita akan dibawa. Mereka inilah insan yang menggunakan masa tanpa perhitungan. Bahasa Arabnya infaqan istihlakian. Bahasa Arabnya yang minat bahasa Arab ya, pengguna yang rugi. Sebaliknya si mukmin itu pelabur yang untung. Mukmin dia mesti dengar azan, dia mesti menjawab azan. Azan itu, salat berjamaah itu membuktikan dia beriman. Nanti di belakang ada ayat tentang masjid ya, di belakang nanti, bahwa pencinta masjid itu itulah yang merealisasikan imannya, membuktikan imannya. Mereka akan bergiat memanfaatkan masa dengan baik. Mesti meraih mesti meraih pulangan. Setiap masa yang dia tempuh mesti ada hasilnya, mesti ada hasil yang diambil. Istismari mesti ada hasilnya. Masa bagi si mukmin modal. Itu maka dibaca tadi dalam salat wal asri. Masa itu modal. Setiap orang dikasih 24 jam. Tapi nilainya tidak sama nanti. Ikut penggunaan masa itu. Subhanallah. Bermakna si mukmin mesti menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Kalau mukmin ya, itu maka dikatakan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu. Manusia semua rugi. Wal asri innal insana lafi khusr.
Demi masa manusia semua rugi. Rugi. Yang tak rugi allazina amanu. Mukmin dia akan menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Setelah masa berlalu ada kemanfaatan yang diraih. Sejalan dengan peringatan mesra Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini terjemahan yang dicadangkan ya. Demi masa kebanyakan manusia pasti terpuruk dalam lembah kerugian yang dahsyat. Rugi. Tak salat berjamaah rugi, tak ke surau rugi, tak ke masjid rugi, tak baca Quran rugi, tak berzikir rugi, tak tahajud rugi. Orang yang tak tahajud kerugiannya dahsyat sekali. Orang tahajud dia akan meraih keuntungan, hidupnya akan berubah. Bila hidup tak berubah, rugilah. Ini kita mau meninggalkan tahun hijrah 1443. Sekarang dah masuk Zulhijjah kan? Nanti masuk Muharram 1444. Orang beriman mesti berpikir dia, apa pencapaian saya pada tahun 1443 ini untuk melangkah ke tahun 1444. Dia mesti berpikir dan merancang, ingin meraih pulangan yang hebat. Walaupun banyak sholatnya itu juga, tapi kualiti itu mesti berubah. Dalam Quran banyak ayat menjamin ya, orang itu kalau betul dia mesti meningkat. Tengok satu ayat dalam surah Maryam. Ayatnya pendek sekali. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Halaman 310 ayat 76 surah Maryam. Surah Maryam ayat 76 halaman 310 boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayat ini pendek tapi coba perhatikan. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Orang itu kalau perjalanannya betul, kalau betul perjalanan hidupnya, dia akan meningkat. Yazid bertambah, akan bertambah. Tidak mungkin orang itu statik, tidak berubah. Mungkin per hari dia berubah, per minggu dia berubah, per bulan dia berubah, per tahun dia berubah. Wa yazid itu bertambah, meningkat. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw. Ihtada itu yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami, pandulah kami. Bila orang sudah dipandu Allah, ini ayatnya ihtadaw untuk jamak. Kalau sudah ihtadaw, yazid, dia akan meningkat. Dia macam orang kerjaan juga kan. Starting kerjanya punya skillnya sekian, kemudian dia meningkat. Sepatutnya semakin ke penghujung semakin meningkat. Semakin dekat pintu kubur, semakin dekat saat kematian, dia semakin confident, yakin nak mati itu. Kalau bimbang, takut nak mati itu berarti tidak betul dia. Berarti dia bukan meningkat, berarti dia mundur, jatuh. Seharusnya hari-hari kita bertambah. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Orang itu kalau dia betul, dia akan meningkat, yazid. Kemudian wal baqiyatus salihatu khair. Amal saleh yang kita lakukan ini lebih bagus daripada rumah, daripada kendaraan, daripada duit, daripada jawatan, daripada pangkat, daripada apa saja kesenangan yang berbentuk keduniaan. Bagus lagi al-baqiyatus salihat. Amal saleh yang baki, salat berjamaah, salat sunat, Quran itu baqiyatus salihat. Zikir, sedekah, jihad, belajar, mengajar, itu semuanya al-baqiyatus salihat. Amal saleh yang baki. Amal saleh itu baki. Bila kita salat maghrib tadi, dia akan kekal. Nanti salat isya, dia akan kekal. Asal jangan dirusak saja. Ibarat bangunan, kita bangun hari ini, besok bangun lagi,
bangun lagi, bangun lagi. Bila nanti usianya sudah habis, bangunannya siap. Itulah yang akan dibawa kepada Allah. Baik, orang itu terpuruk dalam kerugian yang dahsyat. Justru yang tidak merugi, malah mereka meraih keuntungan ialah para ahli iman. Illal ladzina amanu. Orang mukmin tidak mungkin dia rugi, karena iman itu menghasilkan buah. Itu ayat-ayat dalam surah Ibrahim. Iman itu mesti berbuah. Tengok ayat dalam surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 258, kemudian 259 ke sebelah. Di bawah ya. Alam tara kaifa daraballahu masalah. Ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Ini keimanan nih. Keimanan, keyakinan yang bersemi di hati itu ibarat pokok. Ibarat pokok. Pokoknya berdiri teguh, rantingnya, cabangnya sampai ke langit. Hebat pokok ini. Dalam ayat berikutnya 25, tu'ti ukulaha, dia akan berbuah. Berbuah kullahin, setiap masa. Pagi berbuah, sebelum ke masjid dia tahajud dan berbuah. Dia baca Quran, dia berzikir, dia beristighfar. Nanti ini buah buah iman. Duduk di masjid ini buah iman. Solat itu buah iman. Nanti solat isya berbuah lagi. Balik ke rumah dia baca Quran, dia buat benda yang bermanfaat. Tidurnya dengan yang ibadat, tidurnya berbuah. Bila dia tidur dengan yang ibadat, tidurnya berbuah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi iman mesti berbuah. Kalau dia tak beramal saleh berarti tidak berbuah imannya, karena dicek ya di mana silapnya. Yang tidak merugi malah mereka keuntungan adalah mukmin yang beramal saleh, yang menyampaikan hakikat kebenaran itu, watawasau bil haq ya, dan saling membincangkan pentingnya sifat sabar, watawasau bis sabar. Orang beriman dia mesti bercakap, mesti share. Tidak mungkin diam, pergi ke masjid bercakap, berbincang. Ada tazkirah, ada majlis, ada halaqah. Kalau di Brunei ada kultum, istilahnya kuliah 7 menit. Kadang 7 menit, kadang 2 kali 7, kadang 3 kali 7, kadang 4 kali 7 juga. Kultum. Subhanallah, subhanallah. Surah Asr ini ayatnya 3 ayat pendek, hurufnya 70 ya. Karena apa? Baca Quran kalau kita baca dikira per huruf. Kemudian Nablusi menerangkan secara ringkas maksud suratul Asr ini. Ini keterangan dari Prof. Nablusi ini ya. Prof. Nablusi ini orang Syria, tinggal di Jordan, sering ke Malaysia. Pernah saya lihat forum dengan Habib Zainal Abidin. Al-Habib menerjemahkan ceramahnya ke dalam bahasa Malaysia. Dia bidang pendidikan, dia profesor pendidikan. Subhanallah. Boleh dilihat nanti ya, Prof. Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Katanya di sini Allah bersumpah dengan masa secara mutlak, demi masa secara mutlak. Allah bersumpah dengan masa. Kalau kita lihat ada tafsir kenapa Allah bersumpah dengan masa, karena pentingnya masa. Kalau kita kaitkan dengan surah At-Takatsur yang kita baca dalam salat tadi, Alhaqumut Takatsur sampai kepada summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah, disambung dengan wal asr. Berarti nikmat yang utama masa. Koneksi surah itu sambungannya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Datang ayat wal asri, demi masa. Berarti masa itu nikmat yang mahal. Maka dikatakan masa itu tidak dapat dinilai dengan uang, dengan kebendaan. Karena bila berlalu 5 menit hilang, habis. Kalau duit hilang dapat dicari.
Kalau masa berlalu tidak dapat dikejar lagi. Nah, katanya di sini Allah bersumpah dengan masa secara mutlak, tujuannya adalah bagi kemaslahatan insan, agar manusia meraih manfaat dari masa tadi. Jangan dibiarkan berlalu tanpa manfaat. Makhluk yang teramat mulia pada sisi Allah manusia. Pada hakikatnya nilai Anda adalah masa yang Anda lalui, patutnya ya. Dinya itu buang saja ya. Ada lebih di sana. Nilai kita ini masa itulah. Kalau masanya habis, berarti nilainya tidak ada. Na'udzubillah. Maka kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu di sedemikian rupa tanpa perkiraan. Orang tak kira. Dia tak kira. Cerita orang saleh dulu ya, ada dalam sejarah, dijumpa dengan si Alif contohnya. Dia mau berbincang, ada benda yang mau ditanyakannya, tapi si Alif yang ditanya ini katanya, sorry lah, saya tak pasti adakah usia saya akan berlanjut sesudah ini. Dia tidak mau layan orang tuh nak bicara sama dia, takut dia nanti dia bicara dengan orang ini hubungannya dengan Allah terputus, zikirnya terhenti. Sorry lah katanya, saya tidak tahu saya apakah ajal saya masih kekal sesudah ini, takut saya ini katanya. Ada juga cerita orang saleh zaman dulu berbincang 2-3 orang. Kata si E, saya setiap bulan saya rasa itulah bulan terakhir saya hidup. Bila terbit anak bulan baru, inilah bulan terakhir saya hidup, saya akan bertungkus lumus beribadat pada bulan itu. Saya yakin itulah bulan terakhir saya hidup. Kata si Alif. Kata si Ba, itu terlalu lama. Kalau saya setiap Jumat, setiap datang Jumat, ini adalah Jumat yang terakhir. Setiap masuk minggu, ini minggu terakhir. Lalu dia bertungkus lumus. Kata si Ta pula, saya setiap hari katanya. Setiap hari berlalu. Kalau datang waktu subuh, inilah subuh terakhir saya hidup. Mungkin saya tidak akan hidup lagi besoknya. Lalu dia bertungkus lumus. Demikian mereka memanfaatkan masa. Subhanallah. Kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu sedemikian rupa tanpa perkiraan, terkecuali jika masa digunakan dalam meraih habuan dan keuntungan, barulah tidak rugi. Bermakna, ini kesimpulan dari Nablusi ini ya. Dia bercakap 2 menit saja. Dia bercakap 2 menit saja. Ini ceramah di YouTube ini 2 menit saja. Subhanallah. Bermakna si mukmin bergiat menerapkan iman yang dimilikinya, meraih amal saleh, mengajak ke jalan Allah, malah sabar dalam mencari hakikat kebenaran lah ya, mencari agama. Ia juga menerapkan hakikat tersebut dan berdakwah, mengajak insan sejagat menuju hakikat tersebut. Berdakwah, dia belajar, mempelajari, berfikir, belajar dan menyampaikan dan menerapkan. Ini istilah-istilah bagi yang minat. Bagi yang minat istilah ini yang digunakan Nablusi, istihlak, pengguna masa tanpa berkira. Istismar, penggunaan masa bagi meraih keuntungan. Ini istilah-istilah dia. Kalau orang minat Arab mungkin menarik baginya. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, cakap dia ini, kalau kita rujuk pada Al-Quran mengenai pengguna yang merugi, boleh kita rujuk contohnya surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Orang yang hidupnya rugi. Ini cerita apa? Cerita orang akan meninggal dunia. Semua kita akan menghadapinya. Orang yang masanya tidak dimanage dengan baik, tidak berpikir tentang kepergian masa, habis 1 hari 1 halaman Quran tak dibaca, rugi. Habis 1 hari Quran tak pegang. Patutnya Quran kena dibaca. Sebaiknya lagi kena duduk dengan istri, duduk dengan anak, bincang. Itu baru bermanfaat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 boleh dilihat ya, orang yang hidupnya tidak dimanage dengan baik, saat ajal tiba, bila ruhnya mau dicabut, dia minta sambung nyawanya. Tengok ya, halaman 348
surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ini orang yang lengah dan lalai. Memang apa yang dikatakan Nablusi tadi selaras dengan kandungan Al-Quran. Baik, bagi yang buka mushaf boleh dilihat ya, halaman 348. Hatta iza jaa ahadahumul maut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, kamu jangan seperti itu, jangan sedemikian. Kalla, jauhilah, hindarilah. Hatta iza ja'adahumul maut, bila maut sudah datang, tahu orang tuduhnya mau dicabut, nyawanya sudah habis, tahu dia, qala rabbirji'un, ya Allah jangan dulu ya Allah. Orang yang tak siap nak mati pasti menyesal bila mati itu datang. Subhanallah, subhanallah. Rabbirji'un, ya Allah tangguh dulu ya Allah, tangguh dulu ya Allah. La'alli a'malu salihan, saya ingin meraih amal saleh, saya ingin baca Quran, saya ingin pegang Quran. Subhanallah, subhanallah. Ada sahabat baik saya ya, ini cerita masa di Brunei ini. Sahabat itu kawan saya masa saya ulang alik dulu Brunei, Malaysia, Brunei, Malaysia. Saya serumah dengan dia 5 tahun, saya serumah dengan dia, orang Fatani. Kemudian bila kontraknya habis dia balik lah kan. Tapi masa dia di Brunei dia tidak pernah tinggal salat berjamaah. Kalau balik dari pejabat di rumah, Quran, solat, Quran, solat, tidak ada masanya yang sia-sia. Tiba masanya ajalnya mau sudah berakhir, dia meninggal di masjid selepas sembahyang subuh. Dia ke masjid katanya naik motor, biasalah Fatani itu macam Malaysia juga ya, ramai naik motor ya. Dia duduk lepas sembahyang subuh di masjid untuk menunggu duha. Disitulah rohnya dicabut. Subhanallah. Indahnya kepergiannya ya. Ayat surah Al-Mu'minun ini, orang yang lengah dan lalai bila maut datang, ya Allah jangan dulu ya Allah, ya Allah jangan dulu, irji'uni, tangguh dulu, tunda dulu. La'alli a'malu salihan, saya ingin merebut amal saleh. Subhanallah. Tadi cerita dengan sahabat-sahabat di sini ya, sangat baik sekali kalau kita berdoa, ya Allah saya ingin meninggal dunia di hari saya meninggal, saya masih datang ke masjid ya Allah. Yang berjalan-berjalanlah, yang naik kereta-kereta, naik motor. Begitu sepatutnya berdoa. Tidak cukup Allah makhtim lana bi husnul khatimah saja. Ya Allah kasih kami husnul khatimah. Tidak jelas husnul khatimah macam mana. Ya Allah saya ingin meninggal di hari saya meninggal, malamnya saya bertahajud ya Allah. Ya Allah di hari saya meninggal, hari itu saya membaca Quran 1 juz ya Allah. Contohnya lah yang 1 juz. Hari saya meninggal, saya full sembahyang berjemaah 5 waktu ya Allah. Dengan demikian matinya akan diurus Allah. Ada hadis, banyak hadis tentang orang yang rajin ke masjid, katanya asya bi khair wa mata bi khair. Orang itu hidup matinya akan diurus Allah. Kita nak mengurus hidup saja susah ya, nak jaga kesehatan susah, nak jaga berat badan susah, apalagi nak mengurus kematian. Kematian ini kalau tidak diurus waktu sehat susah nanti. Dalam Quran nanti di bagian kedua nanti ada cerita orang yang melaburkan masa dengan baik, matinya senang, nanti di bagian kedua nanti. Jadi kita lihat satu saja ya. Bagian pertama tentang orang yang menggunakan masa yang rugi, kita rujuk satu kumpulan ayat saja, surah Mu'minun ayat 99 dan 100. Kita lihat bagian kedua, mengenal kebahagiaan dan bahagian bagi pelabur yang meraih kejayaan. Orang yang jaga masa dilaburkan untuk bertaat, apa yang dia dapat? Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 222.
Senang ya? Dulu udah sering disebut ayat ini. Saya ingat dulu Prof Yahya pernah tanya saya tentang ayat ini. Pernah tanya. Yang dilihat penghujung ayat, jangan dilihat awalnya, penghujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu saja yang dilihat. Jangan dilihat dari pangkal ayat. Pangkal ayat itu cerita orang, cerita hukum haid. Hukum haid. Lihat ujungnya saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Ahlut taubah, orang yang bertaubat itu orang yang menggunakan masanya. Orang itu akan dicintai Allah. Bila Allah mencintainya, mesti diurusnya. Orang yang mau ke masjid ini orang yang dicintai Allah ini. Orang yang mau ke masjid itu orang yang dicintai Allah, orang yang diurus Allah. Kalau hati liar lari, kalau tuning lari, elemen lari, berarti Allah tidak urus dia. Kalau Allah urus dia, time sholat ada di masjid, time sholat ada di masjid, time sholat ada di masjid. Allah mencintainya. Nah, cinta ini perlu juga belajar ya. Apa tanda Allah itu mencintai saya? Saya senang duduk di rumah Allah. Apa tanda Allah mencintai saya? Saya senang dengan sholat berjemaah. Saya senang dengan jumpa dengan kawan-kawan di rumah Allah. Ini sahabat saya, saudara saya. Kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama mau ke jannah. Jangan ada yang tertinggal. Orang yang selalu berjumpa di masjid, nanti kalau ada yang tak ada di jannah, dia akan dicarinya. Ayat dalam surah Syu'ara. Nah, orang beriman yang berhimpun karena Allah, bertemu karena Allah, akan dilindungi di hari kemudian nanti. Di jannah dia akan saling mencari. Hidup kita ini bukan untuk dunia saja, untuk jannah. Ada cerita dalam surah Syu'ara nanti, insyaallah. Baik, dalam surah Baqarah ini, innallaha yuhibbu, Allah menyayanginya, Allah mencintainya. Kalau Allah sayang dan cinta, tentu diurusnya. Nah, baik, kita lihat pula surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9 dulu dah sering dibincang nih, tapi sekarang ini kita kaitkan dengan idea Prof Nablusi. Halaman 467, 468 ini ceritanya apa? Cerita orang yang ahlu taubah, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, yang dia didoakan malaikat. Malaikat mendoakan orang itu. Indahnya ya. Malaikat berdoa 24 jam. Bukan ada time-time macam kita ini, ada time sholat, ada time rehat, ada time tidur. Malaikat tidak ada tidur, tidak ada rehat. Malaikat 24 jam bekerja, mendoakan orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampun dosanya. Satu, ya Allah, jauhi dari neraka ya Allah. Dua, ya Allah, masukkan ke dalam jannah ya Allah. Tiga, ya Allah, masukkan istrinya, suami, ayah, ibu, datuk, nenek, cucu, cicit, lengkap, dan sahabat, including sahabat. Itu surah Ghafir. Jadi untung orang yang melaburkan masa dengan baik didoakan malaikat 24 jam. Maka dulu sudah pernah disebut, ada juga Yahya bin Mu'az namanya. Tadi pagi disebut juga nama Yahya bin Mu'az ya. Yahya bin Mu'az mengatakan ayat surah Ghafir ini ayat protection yang paling mantap dalam Al-Quran. Ayat pelindungan yang mantap dalam Quran. Ayat berapa tadi? 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Kenapa? Karena malaikat mendoakan Anda. Malaikat kategori macam mana? Pemikul arash. Pemikul arash, yang memikul arash. Artinya apa? Malaikat first class. Dan malaikat yang ada sekitarnya. Boleh kita lihat sekejap. Halaman berapa tadi? 467, 468. Senang ya. Dibuat nomor ayatnya dengan halamannya. Ayat ini ayat doa. Doa ini cantik kalau kita baca, kita amalkan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salah.
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Doa malaikat mendoakan orang beriman, ya Allah ampun dosa mereka ya Allah, ya Allah lindungi mereka dari azab neraka, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah bersama rumpun keluarganya. Subhanallah, indahnya pulangan yang diraih bagi orang yang melaburkan masanya dalam ketaatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian termasuk juga surah Fussilat. Surah Fussilat ini juga dulu sering disorot. Surah Fussilat ini surah yang mengatakan bila orang tua akan meninggal, semua kita akan mengalaminya. Sebelum ruhnya dicabut, datang malaikat menghiburnya. Sebelum Israel menjalankan tugasnya, orang itu berkomunikasi dengan malaikat khas, petugas khas. Boleh dilihat halaman berapa ini? 480. Tidak jauh daripada yang tadi. Surah Ghafir, kemudian surah Fussilat 480. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang beriman dan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, waktu dia akan meninggal akan dikerumuni malaikat, rombongan malaikat datang menghiburnya. Begitu pentadbiran Allah ya, sebelum ruhnya dicabut dikasih motivasi dulu. Apa cakap malaikat? La takhafu, jangan takut ya, wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut menghadapi saat kematian dan babak setelah kematian. Jangan sedih berpisah dengan insan tersayang, jangan sedih meninggalkan istri, jangan sedih meninggalkan suami, jangan sedih meninggalkan anak cucu, adik-beradik, rumah, kendaraan, kediaman, kekayaan, jawatan. Jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah jadi milik Anda. Cantiknya ya. Inilah pulangan yang diraih oleh orang yang memanfaatkan masa dengan baik. Subhanallah. Surah Asy-Syiqaq tadi pagi kita sudah sorot tadi pagi. Suratul Fajar. Suratul Fajar ini unik sekali. Wal fajri walayalin ashr. Halaman berapa? Fajar ini halaman 594. Ayat ini selalu kita baca apalagi dalam majelis ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini cerita orang yang akan meninggal. Bila ruhnya mau dicabut, datanglah mesej ini. Mesej ini akan dibacakan kepadanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram, tentram dengan ketaatan, tentram dengan kebaikan, takut dengan dosa. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah, berpulanglah ke rahmatullah. Radiyatan, engkau senang, orang itu senang nak mati. Mardiyah, dan disenangi, orang suka dengan dia, malaikat pun suka, Allah pun suka dengannya. Fadkhuli fi ibadi, joinlah ke dalam kumpulan community ruh-ruh orang yang saleh. Orang yang saleh yang meninggal dia akan berkumpul dengan ruh-ruh yang sudah meninggal lama. Mungkin dia tak pernah jumpa waktu hidup, bila meninggal, oh ini rupanya Ali Jabir, ini rupanya Syekh Fulan, ini rupanya Syekh Fulan. Dia akan bergaul di sana di alam roh. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke jannah. Sama dengan surah Fussilat tadi, wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah milik Anda. Di sini pun wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian terakhir sekali kita lihat ayat berkenaan dengan masjid, including surau ya. Bila bicara tentang masjid, ini masjid. Walaupun orang Melayu menamakan surau, tapi ini masjid. Ini masjid. Walaupun namanya surau. Pencinta masjid disorot antara lain dalam ayat surat Taubah ayat 18. Boleh kita baca sama-sama ya, karena sudah ada tagnya ditulis dengan font besar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Patutnya ya jemaah-jemaah sahabat-sahabat yang ke masjid dia kena baca ayat ni. Dia kena baca, dia kena semak ayat ni supaya dia tahu statusnya bahwa dia itu disanjung Allah, dia dipuji Allah. Ini pujian, tapi dalam masa yang sama mengandung arahan juga, perintah memerintah dengan memuji. Innama ya'muru masajidallah, yang akan memakmurkan masjid hanyalah mereka yang beriman. Tengok tuh, kalau dia beriman dia mesti ke masjid. Itu maksud ayat ni. Beriman kepada Allah, satu, beriman kepada hari akhirat, dua, menegakkan salat, tiga, menunaikan zakat, empat, takut kepada Allah, lima, dan mereka lah yang dibimbing Allah kehidupannya, enam, sifat pencinta masjid. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, menegakkan salat, menunaikan zakat, takut kepada Allah, takut dia kalau dia terlambat datang, takut dia kalau dia terlalai, takut dia, risau dia. Kemudian fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, inilah yang dituntun Allah kehidupannya. Yang kita minta dalam Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, tuntunlah kami, ajarlah kami. Siapa mereka itu? Pencinta masjid antara lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dalam ayat ini ada 6 sifat utama pencinta masjid. Dulu pernah disebut doa ya, doa yang digubah sendiri. Apa katanya? Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat. Ya Allah, jadikan kami pencinta masjid sampai ke penghujung usia. Bani wa hafadah, anak cucu juga nanti bila kita sudah meninggal. Kita kena target, kita kena plan anak cucu kita juga pencinta masjid, biar berbuah. Si ayah yang mencintai masjid, si nenek, si datuk, si kakek yang mencintai masjid, lalu diajarnya anak cucunya cinta masjid, dididiknya, lalu dia meninggal, pahalanya hidup. Orangnya sudah mati, orang sudah mati, pahalanya hidup, mengalir. Dengan apa? Tarbiyah, pendidikan, dengan amal saleh. Kalau mereka tidak dididik, mereka tidak diajar, mereka tidak dibimbing, lalu meninggal si ayah, meninggal si datuk, si nenek, anak-anak terbiar, dikhawatiri nanti orangnya mati, dosanya hidup. Berarti rugilah. Berarti dalam hidupnya dia tidak memaksimalkan penggunaan masa, tidak melamurkan masanya dalam menterbiah ahli keluarga ya, dalam menterbiah ahli keluarga. Subhanallah, betapa indahnya kalamullah ini ya. Jadi itulah kata Nablusi, manusia itu 2 kategori. Pengguna yang rugi, dikasih 24 jam sehari semalam, semua dikasih 24 jam, tapi dia rugi, dia rugi. Sementara si mukmin dia menggunakan masanya, melaburkan masanya, kalau boleh meraih pulangan, subhanallah. Solat berjamaah saja ya, pencinta masjid. Kalau kita datang ke masjid, pertama nilai solat tuh 27 kali ganda dibandingkan dengan solat di rumah. Kedua, niat dia ke masjid itu sudah jadi ibadat. Ketiga, saat orang itu berada di masjid dapat doa malaikat. Subhanallah. Malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah. Ya Allah, ampun dosa orang ini. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, beri mereka limpah rahmat kurniamu ya Allah. Seterusnya, gerak langkahnya pergi dan balik dikira. 1 langkah nilainya 3, keampunan dosa, kenaikan skill, dan 1 poin pahala. Subhanallah. Sahabat Nabi zaman dulu ya, cerita mereka unik.
Dulu sudah pernah juga disebut beberapa kali ayat dalam surah Yasin. Ada di antara mereka rumahnya jauh dari masjid. Dilihat tanah masih banyak yang kosong di sekitar Masjid Nabawi. Nak meminta tanah perumahan, nak pindah ke tempat yang lebih dekat. Rasulullah belum jawab lagi, datang wahyu. Ayat dalam surah Yasin. Datang wahyu menjawab kegundahan jemaah yang ingin pindah ke pekarangan masjid karena rumahnya terlalu jauh. Ayat 12 surah Yasin halaman 440. Ayat 12. Mungkin ramai jemaah yang sudah serasi dengan surah Yasin ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Subhanallah, indahnya ayat ini ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Nanti bila kita sudah mati, kita akan hidup lagi nanti. Wa naktubu ma qaddamu. Allah menulis, tadi pagi dah cerita ya. Amal yang terdahulu ditulis semuanya. Yang tak baik ditulis, yang baik juga ditulis. Semua ada rekodnya. Wa atharahum. Dalam tafsirnya, atharahum ini jejak langkah pergi dan balik ke masjid. Subhanallah. Jadi semakin jauh rumahnya, semakin tinggi nilainya ya. Maka orang dulu dalam ceritanya ada yang merapatkan langkahnya supaya banyak perkiraannya. Macam mana nak merapatkan langkah? Kan datang awal ya. Kalau datang akhir orang sudah azan, sudah kaman, bukan lagi berjalan, berlari lagi nanti. Tapi tidak digalakkan ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis, kami rekodkan apa yang mereka sudah buat, yang baik, yang tak baik. Yang tak baik kalau kita berjalan ke masjid, dia akan terdelete. Duduk di masjid, dia akan terdelete, akan hanyut. Dosa dan kesalahan akan hanyut dengan solat berjamaah, dengan duduk, dengan amal saleh lah secara umumnya. Apa saja amal saleh? Itu ayat dalam surah Hud. Ayat dalam surah Hud, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Segala amal saleh itu akan memadam kejahatan, dosa dan kejahatan. Boleh dilihat bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud sebelum surah Yusuf, halaman 234. 234. Bagus halamannya 234. 234. Isnain talata arba'ah. Ayat 114. Halaman 234 ayat 114. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan mendelete, akan memadam kejahatan. Subhanallah. Jadi ayat surah Yasin ini mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Amal yang terdahulu ditulis, kesan-kesan perjalanannya juga dicatatkan. Jadi setelah turun ayat ini, orang tadi, wah, Jibril menjawab kegundahanku. Jibril menjawab kegundahannya. Jadi tidak jadi pindah. Tidak jadi pindah. Karena dia kata Rasulullah, tinggal di sana saja. Langkahmu dicatatkan, direkodkan. Diarakum tuktab atharukum, katanya. Kamu kekal saja di sana, tidak usah pindah. Kamu akan mendapat rekod yang lebih baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu tercatat di kitab besar, Lauh Mahfuz. Rekodnya ada di Lauh Mahfuz. Subhanallah. 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 Inilah cerita orang zaman dulu ya. Baik. Di antara buah manis datang ke masjid yang perlu kita tahu, nanti mungkin saya forward tulisan tentang buah manis datang ke masjid. Kita sebut tadi langkahnya dikira. Kalau dia tidur di malam hari dengan niat besok saya akan ke masjid, tidurnya ibadat. Maka perlu, ya Allah saya tidur, nanti akan tahajud, besok saya akan ke masjid, tidurnya ibadat. Datang dia ke masjid sembahyang subuh, dalam hadis sahih
kedatangannya ke masjid untuk sholat subuh melayakkan dia meraih nilai qiyamul lail semalam penuh. Macam dia tak tidur, padahal dia tidur. Tidurnya dinilai, kedatangannya ke masjid dinilai seperti berqiyamul lail satu malam penuh. Itu untuk sholat subuh. Untuk sholat isya, dalam hadis yang sama dikatakan nilainya seperti berqiyamul lail separuh malam, half. Jadi datang subuh dengan isya 1,5 malam fully ibadat, beribadat penuh. Jadi kalau satu hari satu malam 24 jam, kalau siang 12, malam 12, satu malam berarti 12 jam. Separuh malam berarti 6 jam, 6 campur 12 dah 18. Itu dikira ibadat. Subhanallah. Subhanallah. Indahnya Islam ya. Indahnya Islam. Itu maka dikatakan Nablusi, kita sepatutnya jadi pelabur yang meraih keuntungan lah ya. Melaburkan masa, jangan buang masa, jangan membunuh masa, jangan menyia-nyiakan, mengabaikan ya, mensia-siakan masa. Kita laburkanlah masa ini. Masa ini adalah dari modal, kapital. Bahasa Arabnya roksumal, modal. Kita akan melihat, maka dikatakan dalam suratul Asr, kebanyakan manusia rugi. Peratus yang rugi berapa peratus? Mungkin 90%. Tapi kalau di Korea Isani tidaklah ya. Di Korea Isani peratus yang untung turun ramai dan meningkat terus. Meningkat terus insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wala ila hadin min khalqika ya mujibas sa'ilin warhamna warham aba'ana wa ummahatina wa ammatal muslimin warham al muallimin al muta'allimin Allahumma arham al muallimin al muta'allimin Allahumma ighfir warham al muallimin al muta'allimin wal muntamina ilaihim ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum ya dzal jalal wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.